Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasiru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baca kali khata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala uljing enjing masih dengan saya Supasar Ali di acara Cahaya Kalbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan. Masih kita akan melanjutkan kajian tematik kita ya berkenaan dengan ahkamun nisa atau fiqhul mar'ah. Iya, Ustaz. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang al-mahid, orang atau perempuan yang haid. Qul huwa adan, katakanlah bahwa itu adalah kotoran, fa'tazilun nisa, maka jauhilah kaum perempuan fil mahid selama haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yathurna, sehingga mereka suci ya. Fa idza tatahharna, maka apabila mereka telah suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai orang-orang yang bersuci. Baca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebetulnya sudah kita sampaikan di bahasan atau di edisi sebelumnya ya kan, di minggu-minggu kemarin, tetapi dalam pembahasan yang sedikit berbeda begitu kan. Nah, di ayat ini bukan hanya membicarakan persoalan haidnya, tetapi juga membicarakan persoalan bagaimana cara membersihkan atau bersucinya mereka orang-orang atau perempuan yang berhaid. Maka ini menjadi dalil tentang adanya ketentuan mandi bagi mereka perempuan yang telah berhenti haidnya. Di sini disebutkan wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka, maksudnya menyetubuhi mereka hatta yathurna, sehingga mereka suci. Suci dalam dua pengertian. Ini qata'a adamuha, pertama berhenti dari haidnya, berhenti darahnya dari darah haidnya. Yang kedua yathurna itu juga dimaksudkan adalah untuk mereka bersuci ya. Maka ini menjadi dalil tentang adanya mandi besar bagi perempuan yang telah selesai haidnya begitu kan. Dan juga ketentuan tentang mandi setelah haid itu juga dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Al-Muhaddisin yang lainnya, seperti disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, idza aqbalatil haidah, apabila haid itu datang, pada as-shalah, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan apabila telah berhenti haid itu, fagtasili wasolli, maka hendaklah kalian mandi dan juga hendaklah kamu salat, dan hendaklah kamu mandi dan salat. Ini menjadi dalil juga bahwa bagi perempuan yang telah selesai haidnya begitu kan, sesuai dengan kebiasaan waktunya, maka mereka diwajibkan untuk mandi. Mandi apa? Mandi dari haid. Mandi dari haid ya. Jadi dengan hadis ini ya, ini memperkuat faidah aqwalatil haidah, apabila haid itu apabila haid itu datang pada shalah. Ini juga menjadi dalil tentang perempuan haid itu tidak diwajibkan untuk sholat selama mereka haid. Dan juga wa idza adbarat, dan apabila telah berhenti haidnya itu, fagtasili. Nah, ini kalimat fagtasili. Kata Nabi, hendaklah kamu kaum perempuan mandi, wasolli, dan sholat. Berarti dari setelah dia berhenti, kemudian ada kewajiban untuk mandi, dan di situ mereka kembali wajib untuk melakukan sholat fardu dan sholat yang sholat sunnah yang lainnya.
Nah kemudian yang jadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mandinya. Memang kalau mandinya sudah pada tahu kan, kadang ini sudah menjadi amalan kaum perempuan tentu saja. Ya. Tetapi bagaimana cara mandi bagi mereka yang telah berhenti dari haid begitu kan ya. Nah juga dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu an yang menceritakan anak Asma binta Saklin, bahwasanya Asma binti Sakal sa'alatin Nabi SAW an ghusl mahid, ya, telah bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi dari haid. Nanti di sini ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Asma binti Sakal. Pertama an ghusl mahidi, yaitu tentang bagaimana cara mandi haid dari haid, dan juga pertanyaan berikutnya adalah an ghusl janabah, dari mandi janabah. Berarti sekalipun dua-duanya adalah ada kewajiban mandi, tetapi mandinya beda. Dalam mun samimah semua ditanya terus gini kuasa. Nah ini menjadi dalil bahwa antara mandi janabat ya dengan mandi setelah bagi perempuan yang haid itu berbeda. Ya. Jadi haid itu bukan janabat secara umum. Ya, kalau janabat secara umum ya ketika mereka ada kewajiban untuk meninggalkan sholat dengan sebab tertentu itu dalam keadaan junub, bukan bahasa secara umum. Tetapi janabat itu lebih diumum, dimaksudkan bahwa mereka yang baik laki-laki ataupun perempuan yang mereka keluar cairan itu makan. Nah ini makan desa dayana keluar cairan. Hari haidnya, maksudnya haid mah tidak sama, tidak semuanya, kecuali kalau janabat. Nah pertanyaan dari Asma binti Sakal itu dua kan. Pertama bertanya tentang an ghusl mahid, yang kedua an ghusl janabah. Ini memberikan penjelasan kita sederhananya bahwa mandi haid dari setelah haid dan mandi janabat itu beda. Nah kalau sama mah pasti mau taraskeun, cukup begini saja. Salatin Nabi SAW anil ghusli atau sakit dari mandi gitu. Tapi ada pembeda di situ. Nah kita urai sedikit tentang ghusl mahidnya seperti apa, karena ini terkait dengan kaum perempuan yang telah selesai haid. Itu ada kewajiban untuk melakukan mandi begitu. Nah kemudian kata Nabi, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wasidrataha. Beliau bersabda, salah seorang di antara kalian mengambil air dan daun bidara. Ya kalau mencek urang mah nganggo sesenggitan mandannya kan. Ya boleh jadi tidak harus dengan daun bidara begitu kan. Nah ini mah tak apa kan kumaha begitu. Makhluk seperti apa itu? Tapi ini memberikan sebuah pelajaran atau sebuah kesimpulan bahwa pada saat itu Nabi SAW memerintahkan kepada perempuan yang mandi dari haid itu untuk memakai wewangian air yang dicampur dengan bidara. Artinya supaya wangi. Nyalamun airna mempeten tekedahku bidara, benarnya daun bidara, tetapi ya cukup dengan sabun lah begitu. Sabun kesehatan. Dengan sabun kesehatan. Karena intinya sengitnya gitu kan. Kalau mau ada air mah terus saya tambahan ya dengan sehatnya gitu. Jadi kata Nabi, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wasidrataha. Apa kata beliau? Salah seorang di antara kalian mengambil air dan daun bidara. Itu kata Nabi ketika ditanya oleh Asma binti Sakal. Kemudian apa? Patatoharu, patuh sinutuhur. Ya. Maka kata Nabi, bersucilah kamu dan sempurnakanlah dalam bersucinya. Gitu. Bagaimana yang dimaksud? Summata subu ala ra'siha. Kemudian dia mengucurkan air, menuangkan air pada kepalanya. Padat lukuhu dalkan sadidan. Sambil memijat-mijatnya dengan kuat. Hatta tabluga su'una ra'siha, hingga sampai meresap pada akar-akar rambutnya. Ya gitu. Ini memberikan sebuah penjelasan bahwa di samping memakai wewangian, ya, mandi dari haid itu seperti mandi pada umumnya. Artinya rambut juga harus terbasahi. Karena memang ada riwayat yang menyebutkan bahwa bagi perempuan yang haid itu tidak perlu untuk mengurai rambutnya ketika mandi begitu kan, cukup di banjur hunggul, ente dipijat-pijat, artinya tidak sampai ke akar-akar rambutnya begitu. Nah di sini sebutkan patad lukuhu dalkan sadidan gitu, diremas-remas kepalanya. Intinya supaya
airnya nyerap gitu lah untuk orang mah gitu. Karena kulit gitu. Intinya saking disebut mandi besar gitu kan. Kemudian apa? Sumatasubu alaihal ma. Kemudian setelah itu beliau kamu kata Nabi kepada Asma binti Sakal menuangkan airnya pada badannya. Ya gitu, seluruh tubuhnya kan gitu. Jadi dibanjur heula mastakana. Kemudian dibersihin dulu pakai sabun, kemudian dituangkan juga ke kepala sampai meresap ke akar-akar rambutnya, kemudian seluruh tubuhnya. Nah, setelah itu apa? Summa ta'khudu firsatan wa fasakatan. Kemudian kamu mengambil sepotong kain atau kapas lah katakan, memasakatan yang diberi wewangian. Fatatahharu biha, yang kamu membersihkan dengannya. Nah, ini beliau tidak menjelaskan membersihkan apa memasakatan teh. Kemudian Asma bertanya, kaifa tatahharu biha? Bagaimana membersihkan itu? Jadi memang ini pertanyaannya sangat menarik gitu ya, bahwa di situ kaum perempuan begitu kritis ya, tidak malu bertanya kan gitu. Faqala subhanallah tatahharina biha, gitu. Rasulullah SAW menyebutkan subhanallah, pokoknya bersihan ya teman. Ini sudah paham kan gitu ya. Faqala Aisyah ka'anna tukhfiha tatabina atharadam ya. Maka Aisyah berkata dengan melirihkan suaranya kepada Asma binti Sakal, nah ente teu paham wae. kata Aisyah kepada Asma binti Sakal pada saat itu. Maksudnya adalah kata Aisyah, apa yang disuruhkan Rasul untuk membersihkan dengan kain, sepotong kain dan yang diolesi dengan wangian itu apa? Tadi tuhfi dari kata tabaina atharadam, kamu bersihkan sisa darah dengan kain itu. Maksudnya adalah setelah selesai mandi ya, bagian sentralnya bersihan deui, bilih aya nu kalanggung. Karawakanana. Ya eta intermezzo kan. Bikin kabar sih bilih aya anu nyalanggrung atau napi bisa kalanggung. Tapi dari ayeuna mah nya insyaallah gitu kan. Sekali ibak boleh terus rata sadayana. Hanya yang jelas ya, di sini bisa membedakan. Kalau kita sudah urai dulu sederhana uraian singkat tentang mandi janabat. Kan kalau mandi janabat mah dianjurkan di situ ada bagian sebelum mandi itu untuk wudu terlebih dahulu. Di sini tidak disebutkan. Mandinya wajib, tetapi cara mandinya mandi secara umum gitu aja kesimpulannya. Tetapi di situ ada tambahan untuk memperhatikan ulang daerah sentral itu gitu. Jangan sampai ada darah yang masih menempel gitu. Atau ya masih kena tasan kebersihan gitu ya. Nuhun mah tiasa ngosengit itu disengitan ayeuna mah tos modern lah nya. Apa yang mengandung kesehatan atau apalah sebutan abdi sanes perempuannya itu apa loh. Seueur dina iklan bab eta mah lah. Bade ku daun seureuh we nama ada walau kalah manggalah ada. Ibu-ibu nu langkung apal. Tapi intinya bahwa di sini ada pembeda. Ya. Antara mandi janabat dengan mandi dari haid, sekalipun sama-sama diwajibkan mandi. Di sini terlihat juga tidak disebutkan beliau menyuruh untuk berwudu sebelumnya dan sebagainya. Tetapi menyuruh wajibnya, mandinya wajib, tetapi kaifiahnya secara umum saja. Hanya ada tambahan bersihan. Tah upami dina Gus mandi janabat mah tidak ada itu teh, tambahan itu teh. Ya, oleh sebab itu maka ini menjadi sebuah pembeda. Kan pilih ayat partarosan. Apakah sama nggak mandi janabat dengan mandi haid? Mandinya, perintah mandi wajibnya sama, tetapi yang berbeda itu cara mandinya. Di sini bisa kita paham bahwa sekali lagi mandi haid itu mandi pada umumnya, wajib mandinya, tetapi caranya seperti mandi pada umumnya, tidak ada kekhususan tersendiri kecuali tambahan saja untuk membersihkan daerah sentralnya itu. Nah itulah yang menjadi dalil tentang satu perintah diwajibkannya mandi dari haid kaum perempuan apabila telah berhenti haidnya. Yang kedua tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah terkait dengan pertanyaan Asma binti Sakal pada saat itu. Nah untuk ghusl janabahnya nggak dibahas dulu Kang, cuman di sini aja dulu
titik-titikna kayak titik-titikna kita terakhir lanjut komang kita lanjut kenin apa geus nol janabah lah wallahu a'lam bishawab ya kan. Iya, alhamdulillah hatur nuhun Satya. Dan ya pada cakra kita mulai kembali insyaallah untuk pembahasan Senin sampai dengan Rabunya kembali ke pembahasan fikul mar'ah. Ya, terkait penjelasan adanya mandi setelah selesai haid berkenaan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Silakan untuk yang mau bergabung bisa langsung pergunakan nomor Radio Cakra di 081123400905 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya, dan line telepon di 2035955. Baik Ustaz, lantas ketika kita berbicara tentang adanya mandi dari selesainya haid gitu ya Ustaz ya. Ini kalau berbicara tentang kaifiatnya sendiri Ustaz, apakah ada urutan dari aturan mandi tersebut? Gitu, satu urutannya seperti halnya janabah kan itu kan diawali dengan apa ya berwudu gitu kan ya. Di sini memang tidak diurutkan wudunya terlebih, tapi yang pertama kali kalau kita melihat di sini di banjur heula masakana kepala dulu gitu kan diremas-remas gitu kan sampai atas itu badannya semua badan mangga atas itu mah sabunan we heula gitu kan. Da urang pan kedah sabun ya ini mah bilih air teh udah beres banjur lagi. Yang penting itu tadi ya, terakhir pembersihannya tadi di sentralnya itu. Di sentralnya itu udah selesai itu semua gitu, di pariwas deui gitu. Kan pasti nuju ibak kalangkung aya bilih aya nu kalangkung kan pasti ari ibu-ibu langkung tatib bab ibak mah dueun sajam. Komo tambihan sang luluran mah tas selami. Ada mentor majaza saja. Itu sebetulnya kalau kita mengurut sedikit di sini ya kepalanya dulu gitu kan dibanjur heula kan itu diremas-remas ya. Kemudian tuh seluruh tubuhnya. Udah gitu ya udah selesai secara syar'inya. Ya. Baru eta mah enggak sabunnya mah duniawi nah. Datang ngomong sabun enggak teh sawios kan. Ai siap mah teh atel gitu. Tapi udah moal atel kan. Ngan cepal hunggul tas ibak tapi anggar cepal gitu. Jadi karena memang pada saat itu belum ada sabun mungkin ya. Bentuknya hanya kan kata Nabi ta'khudu ihdakunna ma'aha wasidrataha. Ambillah oleh kamu air nyamannya pada ibak teh percaya. Wasidrataha maksudnya daun beda untuk pewangi di situ. Artinya memakai wangian. Gitu. Sehingga kan pada saat mungkin boleh jadi sabunnya belum ada mungkin ya. Gitu. Belumnya sabunnya belum. Sekarang kan udah ada kan gitu. Jadi siapin air ya patang tos atau nomor hiji kan. Nya beda ibak teh China. Udah seperti itu baru banjur kena mastaka. Ya, baru setelah itu badannya. Nah, sabun weh tidinya. Itu untuk memulai dari, atau misalnya boleh jadi atau boleh jadi boleh kita mulai aja sabunan aja dulu semua. Tapi dah geus rakang tericayan heula mah. Teu paruguhnya paruguh mangga ada mah perkapis teknis ya. Yang penting kepalanya artinya di luhur sausap ramut di handap sausap dama sadayana kabaseuhan ya. Karena ada kalimat pataddukuhu dalakan sadidan hatta yabluga tabluga suuna usul sarihi ya sampai ke akar-akarnya dibersihan semua gitu. Dugikeun teh anu kalangkung sakedik oge begitu dari bagian anggota tubuh perempuan yang selesai haid dalam mandinya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sehingga menjawab juga yang sempat kemarin ada pertanyaan Ustaz tentang penggunaan sampo, yaitu sama halnya dengan sabun tadi gitu ya. Bidara. Mau pakai sampo, sabun atau enggak, keduanya pun tidak apa-apa sebetulnya. Tidak jadi persoalan kan gitu. Urusan sabun yang sampo mah itu kan dikembalikan kepada urusan duniawinya. Nah, atau katakan urusan untuk kesehatan lah. Untuk kesehatannya katakan urusan duniawi lah gitu kan. Tetapi urusan syar'inya sudah selesai ketika seorang perempuan mandi dari haid, membersihkan rambutnya ya, kemudian badannya dan membersihkan daerah sekitar itunya intinya. Nah, itu sudah cukup secara syar'i gitu. Selebihnya bade tos eta bade ngeueum heula. Bade luluran dikucuprakan. Mangga we teh mah telangkung. Penting syar'inya udah terpenuhi dulu ya. Selebihnya mangga. Tidak ada persoalan di situ. Apakah mau memakai sabun ya atau memakai sampo, terus kemudian membersihkannya itu bukan juga harus pakai wangian kayak Nabi di sini, bukan pada zaman itu. Ya, atau mungkin dengan ada sabun khusus wanita lah ya. Yang sekarang udah banyak ya. Kaum perempuan lebih tahu bab itu mah Kang. Abdi mah tabe bab itu mah. Ya mohon udah saya istri. Nah, itu yang penting hal itu sudah terpenuhi, maka secara syar'i ya sudah memenuhi kewajiban mandi
Bani haid. Dari haid ya. Dari haidnya ya. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan pula Ustadz ini berhubungan dengan mandi, ada hubungannya juga dengan kamar mandi Ustadz. Beredar asumsi orang ketika kita dalam kamar mandi itu nggak boleh berlama-lama Ustadz. Bagaimana tanggapannya? Iya, barangkali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada kekhawatiran ya, karena di WC itu ada setan yang bernama Walhan, mungkin itu begitu ya. Ketidak berlama-lamaan itu maksudnya apabila berlama-lama dalam kemudian bermasalah di dalamnya. Ya. Misalnya di jamban, bari ibak, bernyanyian gitu nya. Album. Nyanyi nate kan gitu ya. Nah itu yang tidak diperbolehkan karena memang rentan ya. Memang disitulah juga tempatnya jin ya. Kemudian kenapa di dalam doa ketika masuk ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya, meminta perlindungan kepada Allah dari jin laki-laki dan jin perempuan kan gitu. Itu karena memang disitulah tempatnya mereka, rumahnya kan begitu. Dan anehnya pas ke doa keluarnya kupronaka ya. Berarti banyak bermasalah di dalam teh gitu ya. Nah oleh sebab itu maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana ketentuan syar'i ketika di dalam kamar mandi itu tidak dilanggar, itu sajalah. Itu sederhana namun nyari terutama kaum perempuan mah ibakna pan sok rada lami Kang, biasana gitu kan ya. Ieu mah sadayana we saha wae. Beda sareng pameget dan ibak tentara teh geuningan. Ceplok ke atas beres keluar. Nah ini jadi silakan saja selama bisa ada apa keperluan di situ. Gitu. Kalau tidak ada keperluan udah selesai ya udah kan gitu ya. Artinya tidak ada hal lain yang dilakukan kecuali hanya kebutuhan hajatnya saja. Kalau manis selesai ya udah gitu kan. Entah sana deh gitu. Tong bari konser ulah lah gitu. Udah saja. Keluarnya itu yang dimaksud tidak boleh berlama teh khawatirnya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya bahkan pula Ustaz ini ada asumsi ya Ustaz ya tentang bahwasanya tempat untuk mandi dan juga buang air itu dipisahkan Ustaz. Ini bagaimana juga supaya ngobrol ini dong. Kan tidak boleh Kang untuk berbicara dalam di dalam kamar mandi kan gitu kan. Kamu masak bari ngobrol apa? Aduh, mereka kan kalau tidak salah laknat Allah terhadap mereka yang mereka itu berbicara ketika di dalam kamar mandi kan gitu. Itu tidak diperkenankan sebetulnya kan. Mungkin ini lebih kepada menunjukkan apa? Adab ya. Etika di dalamnya begitu kan. Kalau sebab itu kenapa ketika di kamar mandi ada orang yang salam gak boleh jawab salam, bukan karena kotornya sebetulnya, bukan karena itu saja. Karena memang sebuah etika. Ketika menjawab salam juga tidak boleh tempat yang kotor. Sehingga Nabi menjawab salam itu setelah keluar dari kamar mandi. Tidak nahasa telat tadi salam lagi. Saya delay di tidak saya delay Bapak eta Mas. Jadi boleh seperti itu ya. Jadi untuk di WC mah ya sangat dikembalikan kepada keperluan kita, tetapi setelah selesai ya sudah cepat-cepat aja keluar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lantas berikutnya saat ini sambil ada pertanyaan juga boleh Ustaz ya dari Ibu Siti Aziza. Bismillah Ustaz, ada keterangan bahwasanya seorang wanita itu rambutnya panjang bisa sambil digelung pas mandi janabah teh. Kumaha Ustaz? Memang ada hadis yang menyatakan dua ya. Pertama unkudi. Rosak ya. Buka, artinya uraikanlah. Kalau di sini juga sebetulnya sama ya. Kalau memperhatikan riwayat ini, untuk apa? Hatta tablugo suuna ro'siha, sehingga air itu masuk menyerap karena kulit kepala. Ini artinya apa? Dalam keadaan terbuka. Diurai. Berarti diurai. Tadi beungkeutnya sok aya gini, dikitukeun tutupan wasakana ngan badannya we hungkul diibakan ya gitu. Nah, di sini terlihat jelas bahwa hatta tablugo suuna ro'siha itu sampai dengan kepalanya gitu. Nah ini menunjukkan sampai betul-betul basah si kulitnya. Anjuran kuatnya sampai si kulit itu benar-benar basah. Tidak hanya sekedar dibanjur. Kalau dibanjur saja mungkin bagian rambutnya saja yang basah. Nah di sini saya ada dua kesimpulan para ulama. Anjuran sangat kuatnya dibuka agar masuk
ke dalam kulit kepala. Ada juga yang tidak jadi persoalan. Selama itu bagian kepala, bagian rambutnya sudah kebasahan. Tedogege teu saeuyeun. Tapi ini dalam rangka untuk mandi besar ya. Nah, maka diusahakan ya, kalau berdasarkan riwayat ini ya, diusahakan untuk sampai masuk ke dalam kulit kepala. Lagi pula ada juga yang membedakan bahwa tidak bolehnya untuk tidak diurai itu ketika mandi janabat, bukan mandi haid mah tidak, tetap aja. Gitu. Ini mungkin harus dipahami juga ya. Boleh diikat itu dalam kondisi mandi janabat, bukan mandi haid. Kalau mandi haid ada juga sebagian berkesimpulan, nanti kita urai juga ada untuk mandi janabat. Memang secara umum disebutkan latan kudi sa'roki, janganlah kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk tidak membuka. Itu mungkin dalam konteksnya mandi janabat kaum perempuan ketika mandi junub. Tetapi hampir keumuman riwayat-riwayat itu menjelaskan kepada kita tetap harus masuk. Jadi anjuran kuatnya tetap harus sampai kulit kepala, anjuran kuatnya. Gitu. Kalaupun tidak, itu apabila ada sesuatu hal yang tidak dimungkinkan. Misalnya lamun di Banjur misalnya sakit, ya mungkin itu saya menjamunya di situ. Karena riwayat-riwayat hampir pada umumnya baik itu janabat, baik itu haid, itu semuanya sampai usulu sa'rak, sampai masuk kepada akar-akar rambutnya. Ya maksudnya akar kepala itu ya. Kulit kepala. Gitu. Jadi boleh jadi itu dalam konteksnya janabat, tetapi dalam kondisi tertentu yang tidak boleh, yang boleh untuk tidak diurai. Tetapi untuk mandi haid itu diurai. Beberapa hadis seperti itu yang saya pahami ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, saat ketika menyoroti tentang kata yagsilu saat ya. Itu pun juga harus diperhatikan. Jadi kalau yagsilu itu lebih kepada persoalan teknis ya. Jadi ketika ibaknya itu agak digosok begitu kan, digosok gitu. Pertanyaannya anggus lil mahid kan gitu, tentang mandi. Lamun gosala yagsilu itu aja mandi bukan hanya sekedar ngabanjuran gitu. Tetapi ada di situ kan hanya sekedar menuangkan air, tapi ada pergerakan menggosok. Aya digesekna gitu kan. Seperti hanya di dalam sholat kan wudu kan gitu, paghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi tidak hanya sekedar ngucurkeun cai, tetapi ada pergerakan menggosok. Gitu. Bagian-bagian anggota wudu yang bagian-bagian dari anggota wudu. Karena kalimatnya paghsilu, di situ bimana adulku, ada sedikit gerakan untuk menggosok. Begitu. Ya. Ada dia mah patadlukuhu dalkan sadidan hatta tablugo su'una ro'siha, kan gitu. Lalu kamu kata Nabi menggosokkan, memijat-mijat maksudnya supaya masuk ya. Hatta tablugo, sehingga sampai kepada kulit kepala. Kalimat ini adalah patadlukuhu dalkan sadidan. Ini saking harus diremas si kepala teh gitu. Nah, itu jadi ada dua penggunaannya gitu. Mungkin boleh jadi yang tidak boleh untuk tidak urai itu di dalam mandi janabat. Itu pun dengan sebab tertentu. Kita menggunakan jamunya itu. Dijamu. Sebab riwayat tentang mandi, baik mandi haid, mandi janabat, itu semua masuk kepalanya. Jadi sampai ke kulit kepalanya maksudnya gitu ya. Dibersihinnya. Tidak hanya sekedar ngabanjuran, tetapi ada upaya untuk agak sedikit menggosok dari bagian tubuh yang terkena air itu ya. Wallahu a'lam. Baik, dan Ustaz kita jeda dulu sejenak sebelum kita lanjutkan kembali Baraya Cakra. Silakan bagi yang mau bergabung bisa pergunakan nomor Radio Cakra di 0811240905. Ya, Baraya Cakra tetap di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. Jangan kemana-mana, tetap di 90,5 FM Radio Cakra. Dengerin Cakra, bukan yang lain. Iya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Baraya Cakra, masih di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. Dan terima kasih Baraya Cakra untuk yang masih bergabung. Silakan dilanjutkan kembali juga di nomor 081123400905 dengan pembahasan tentang adanya mandi setelah selesai haid itu sendiri. Silakan Ustadz tambahannya. Iya, Baca yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini juga memberikan penjelasan bukan hanya sebagai membicarakan tentang kaifiyah ya kan, tetapi juga membicarakan
bahwa ada di situ perbedaan yang jelas ya antara mandi haid dan mandi janabat begitu. Tidak bisa dipersamakan karena memang dua hal yang berbeda. Dan juga pertanyaan Asma binti Sakal ini mewakili kita semua. Apakah mandi janabat dan mandi haid itu sama atau beda? Sehingga pertanyaannya dua, an ghusl haid dan juga an ghusl janabah. Nah, untuk pembahasan ghusl janabah itu juga dibahas ya, diurai juga oleh dua versi ya, dari Aisyah radhiyallahu an dan Sayyidah Maimunah radhiyallahu an. Versi janabat nama. Jadi kalau ada dalam hadis idag tasara minal janabat eta khusus jeung junub. Gitu ulah dikaitkeun jeung haid. Tidak ada muqayyadnya. Tidak ada muqayyadnya karena idag tasara minal janabah. Dari tadi pertanyaan Asma binti Sakal pun itu mempertegas. Di situ ada dua coupling yang berbeda. Sekalipun sama-sama bersuci dari hadas. Tetapi karena sebab hadasnya yang berbeda, maka juga dalilnya pun berbeda, kecuali ada dalil pengkhususan. Ya, atau ada dalil yang mempersamakan di antara keduanya. Sampai hari ini belum ada qarinah atau petunjuk lain yang memberikan penjelasan antara mandi haid dan mandi janabat sama. Tidak. Terlebih-lebih tadi lihat hadis dari Aisyah Asma binti Sakal alasan dua. Rasul jawabnya dua, henteu kieu sami main henteu. Teu sawaun henteu. Di situ disebutkan. Dijelaskan bahkan ya satu persatu. Nah, untuk usul janabatnya tadi ya. Ada pertanyaan juga di sini untuk membedakan juga bahwa untuk mandi janabat sekalipun tidak diurai ya di dalam hadis Asma binti Sakal, tidak ada membersihkan bagian itu. Ya, perempuan untuk mandi haid itu ada membersihkan daerah sentral gitu, sentral-sentralan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saat kita ke pertanyaan kembali, sudah ada yang bergabung. Terima kasih banyak. Tentang jenazah yang rambutnya panjang, Ustaz, apakah wajib diikat setelah selesai dimandikan? Maksudnya tidak boleh terurai untuk perempuan, Ustaz. Iya, badai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, badai panjang, badai pondok yang memungkinkan untuk diikat itulah ketentuan syar'inya. Jadi kan Nabi SAW seperti itu dulu ketika memandikan putrinya itu, ketika meninggal dunia setelah dimandikan baru beliau mengikat bagian samping kepalanya, rambutnya dikepangkan terus bagian depan. Karena memang rambutnya dulu panjang-panjang, sanes aya salon itu kan. Memang kemudian diikat. Memang itu sesuatu hal yang memang ketentuan syar'inya seperti itu ya, bagi kaum perempuan yang mereka meninggal terus diikat rambutnya bagian samping kepala, bagian samping kiri dan bagian atas. Di tiga ikatan di situ kan, baru setelah itu dikafanin gitu. Jadi demikianlah Rasulullah SAW, tidak ada pengecualian di situ. Ketika dimungkinkan kumaha upami masakana tak rambutan itu saya urusan ya mah. Rambutna panjang gitu. Diusahakan dan seharusnya diikat terlebih dahulu baru setelah itu dikapanin. Ya wallahu a'lam bishawab. Iya, dan juga ini jadi ke bab ini ya Ustaz ya, jenazah ya Ustaz. Bab jenazah ya, nggak apa-apa. Termasuk juga Ustaz untuk perempuan ataupun laki-laki ketentuan memasangkan kapas pada hidungnya untuk mayit Ustaz. Sampai hari ini saya belum menemukan keterangan secara khusus yang bahwa kaum mereka yang meninggal itu telinganya kemudian hidungnya ditutup, saya belum menemukan tentang hal itu. Kalau ada dalil ya mungkin, kalau ada dalilnya mungkin kita kerjakan. Tetapi sementara ini karena belum ada dalil yang khusus mengenai hal itu, ya sudah tidak untuk kita lakukan. Gitu kan, kecuali kalau ada pertimbangan lain yang memang itu harus ditutup, ya mangga. Tetapi kalaupun tidak ditutup, jangan menganggap salah. Atau menganggap nanti gitu, da umumna, ada ieu mah dalil umumna. Atau misalnya seperti banyak kasus ya, ketika akan dimasukkan ke dalam lahat, itu kan biasanya tali pocong masuk di baharuka. Sementara kalau kita lihat hadis Nabi SAW kan do'if itu. Ya. Sementara di kita sudah umumnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini sepele memang, tibangnya tali pocong ngedah riweuhnya. Pan ibadah, sana seorang teh ngurabkeun teh janten ibadah kan gitu. Mengurus jenazah salah satunya adalah menguburkan itu karena bagian ibadah. Karena itu ibadah tentu saja harus ada petunjuk.
juklak dan juknis ya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Rasul kan gitu. Misalnya bener, petunjuk pelaksanaan sholatlah kamu, ya sholat. Teknisnya aku mah kuring tadi biasa. Petunjuk pelaksanaannya dalil juga ada, petunjuk teknisnya bagaimana kaifiyah berdasarkan dalil juga. Penjelasan hadis Nabi. Maka oleh sebab itu, sekecil apapun yang kita lakukan berkaitan dengan persoalan ibadah, saya sering sampaikan, itu harus didasarkan kepada keterangan. Al ibadah itu kan begitu. Al hukmu bimarawa la bimaro'a. Hukum itu harus berdasarkan periwayatan, maksudnya berdasarkan dalil, wala bimaro'a, dan bukan berdasarkan akal pikiran atau rokyu kan gitu. Upami bade ku rokyu mah tukang tos we kita di kapanan teh ku eta bahan lepis megagah cenah ieu tren fashionable ya. Keur hidupna ge misal. Karena di situ tidak ada peluang rokyu, karena urusan agama mah dasarnya ati Allah wa ati Rasul, ikuti saja. Apa adanya dari beliau tanpa harus menambah, mengurang ya dari apa yang menjadi ketentuan Nabi SAW. Bilih siganu ayat kamari kayak kengingna kan gitunya layu minuna hatta yuhakimu kapi masajaro kan begitu. Ini artinya apapun ya yang menjadi perselisihan dalam persoalan apapun, termasuk juga diskusi tentang bab-bab tentang ibadah dan sebagainya. Coba kembalikan dulu lah kepada nabinya. Sahibul syariahnya menjelaskan seperti apa. Kalau tidak ada penjelasan, ya sudah. Tidak boleh inisiatif. Tidak boleh inisiatif. Kalau tidak ada dalil nama, kecuali ada dalil, boleh kita di situ beristinbat. Nah, itu mah benten deui hukumna. Untuk mengambil sebuah kesimpulan dari dalil. Gitu. Bari nyoba hanya kesimpulan eta dalil. Kumacarana aja nyimpulkeun dalil lagi teh aya aja. Ya itu aku makarot gitu ya kan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, nampaknya waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak Bade Cakra yang sudah bergabung. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Cahaya Kolbu bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. Ya, semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz pun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bisa kita manfaatkan sekaligus kita amalkan. Mewakili yang bertugas saya Ardian undur pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.